Oke teman-teman, di sini ada cerita yang nggak pantas dicontoh. Apa itu? Kita tonton kisahnya. Kisah ini bermula dari keisengan. Anggap saja remaja ini bernama Budi. Budi ini suka nongkrong-nongkrong sih di warung-warung pinggir jalan selepas dia pulang sekolah. Memang orang ini termasuk orang yang sedikit bandel. Selalu dia nongkrong dulu sebelum pulang ke rumah selepas pulang sekolah. Tidak lama kemudian, di dekat dia nongkrong sama teman-temannya, terjadi kecelakaan. Ini membuat orang-orang di sekitar tongkrongannya Budi ini berkerumun melihat kejadian tersebut. Lalu dengan keisengan, si Budi mengambil jeruk nipis yang ada di mangkok kecil di warung tempat dia nongkrong. Dia hanya penasaran dengan mitos bila mana darah cipratan dikeceri jeruk nipis akan menimbulkan teror, yaitu si arwah korban ini selalu mendatangi orang yang memberi kecerahan jeruk nipis itu di cipratan darahnya. Ini iseng yang keterlaluan sebenarnya dan gak pantas untuk dicontoh. Lalu dia tidak merasakan apa-apa saat memberi air jeruk ke darah cipratan yang ada di aspal itu. Tapi setelah dia pulang ke rumah, malamnya dia baru merasakan apa itu yang namanya diteror. Selepas pukul 8 malam hari, si Budi seperti biasa, dia di kamarnya main game sambil ngemil. Nggak lama kemudian jendela kamarnya ada yang mengetuk. Dia tengoklah kamar jendelanya. Dia buka kordennya. Tidak ada siapa-siapa. Lalu dia kembali ambil stick PS-nya, dia game lagi. Nggak lama setelah itu terdengar orang menangis sambil merintih kesakitan. Perih, perih, perih mas, perih. Lalu Budi mencoba mencari sumber suara itu, yaitu di balik jendelanya. Lalu dia membuka jendela kamarnya, membuka tirainya perlahan-lahan sambil mengintip. Ternyata nggak ada siapa-siapa di situ. Budi heran bukan kepalang. Lalu dia tidak memperdulikan hal tersebut. Dia kembali mengambil stick PS-nya dan bermain PS lagi. Tidak berapa lama, Budi mendengar suara itu kembali. Tetapi ini bukan di balik jendela kamarnya, tetapi di bawah kolong tempat tidurnya. Dengan sigap dia melihat ada apa di balik kolong tempat tidurnya. Ternyata gak ada apa-apa. Wah, dia makin bingung tuh, apa yang harus dia perbuat. Dia sontak buru-buru mengambil handphonenya. Dia puter tuh ayat-ayat suci yang ada di HP-nya. Tetapi suara itu juga makin keras.
Entah kenapa Budi mulai merasa takut. Lalu dia mencoba mengetuk pintu kamar orang tuanya. Dia ingin tidur bareng orang tuanya, tetapi orang tuanya bilang, "Kamu kan udah gede, mbok ya tidur sendiri, ndak usah ganggu mama sama papa." Tetapi Budi masih juga memaksa untuk tidur bersama orang tuanya. Tetapi lagi dan lagi orang tuanya menolak. Mau gak mau, Budi tidur di kamarnya sendiri. Malam itu dia mencoba menyamarkan ketakutannya dengan memakai headset, dengan memutar lagu-lagu rock kesukaannya. Tetapi beda cerita di sini. Suara itu juga terdengar di headset miliknya. Lalu Budi sudah mulai frustasi. Dia copot headsetnya, dia berusaha merem di balik selimut. Suara itu makin terdengar di sebelah Budi. Lalu Budi mencoba mengintip di sela-sela selimutnya. Kalian tahu apa yang terjadi? Ada sosok muka dengan udah gak karu-karuan tuh di depan muka Budi. Seorang perempuan. Budi teriak sekencang-kencangnya. Orang tuanya heran, lalu menuju kamar Budi. Dia bukalah pintu kamar Budi. Mereka bertanya apa yang terjadi. Budi hanya menunjuk-nunjuk dengan muka yang sudah frustasi, muka yang pucat dan tidak bisa berkata-kata apa lagi. Lalu orang tuanya membopong Budi ke kamar mereka. Lalu disiapkanlah tempat tidur untuk Budi. Malam itu Budi masih terselamatkan oleh orang tuanya. Tetapi ada hal yang lebih menarik lagi, yaitu pagi harinya saat Budi di kamar mandi, dia sedang mandi mau berangkat sekolah, si mbak ini datang lagi dengan rintian yang sama seperti malam harinya. Ini pagi hari loh, tapi mbaknya masih ada, masih mengikuti Budi sambil berteriak, "Perih, perih, perih." Itu yang terjadi pada Budi selama 40 hari. Setelah itu Budi dibawa orang tuanya ke tempat Pak Ustadz. Lalu Ustadznya cuma geleng-geleng sambil senyum sama Budi. Pak Ustadz bilang, "Ini toh hasil ulahmu sendiri. Kenapa kamu takut? Kamu yang memulai kok, bukan dia." Lalu orang tuanya Budi memaksa Budi untuk membuka suara. "Ada apa nak sebenarnya? Kok Pak Ustadz sampai bilang seperti itu?" Budi masih gak mau ngaku. Pak Ustadz cuma bilang, "Kalau kamu gak jujur, saya juga gak mau menyembuhkan kamu. Kamu harus jujur dulu, kesalahan apa yang kamu buat." Lalu Budi dengan takut kepada orang tuanya, dia bilang kejadian kronologi lengkapnya, yaitu waktu ada kecelakaan dengan darah yang berceceran. Dia iseng memberi darah itu dengan air jeruk nipis. Lalu orang tuanya sontak langsung menampar muka Budi sambil bilang, "Anak kurang ajar, kamu gak tahu apa yang kamu lakukan. Itu dosa, itu menyakiti, kamu gak boleh seperti itu." Lalu Budi hanya menangis dan meminta maaf kepada Pak Ustadz dan orang tuanya. Lalu Pak Ustadz hanya tersenyum, "Percuma kamu minta maaf sama kami, wong kamu bersalah sama yang lain kok." Lalu Bapak Budi dan Ibu Budi, anggap aja namanya Pak Narto dan Bu Narti, itu bertanya kepada Pak Ustadz, "Bagaimana Pak Ustadz biar masalah ini segera terselesaikan?" Lalu Pak Ustadz bilang, "Nanti saya yang urus, tapi kamu cari keluarga yang kecelakaan. Kamu tanya sama keluarganya di mana makamnya. Lalu kamu ngirim doa di makamnya. Nanti
ke belakangnya saya yang urus. Yang penting Nak Budi punya rasa tanggung jawab dengan kesalahan dan memperbaiki itu semua. Lalu Pak Narto dan Bu Narti mencari alamat orang yang kemarin kecelakaan. Akhirnya dengan susah payah ketemu juga rumah di mana orang itu berada, cukup jauh dari rumah Budi. Pak Narto, Bu Narti, dan Budi meminta maaf atas apa yang Budi perbuat. Keluarganya memaafkan. Mereka welcome, mereka orang-orang baik. Lalu dihantarkannya keluarga Pak Narto ke makam orang tersebut. Mereka mendoakan dan mengirim bunga, sambil Budi meminta maaf dan menangis. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Budi mulai kapok dengan keisengannya. Arwah Simba itu sudah tidak meneror Budi, tetapi satu hal pelajaran yang Budi dapat di situ. Keisengan membawa petakannya sendiri. Buat teman-teman, kalau kebetulan kalian ada di jalan dan kebetulan juga ada kecelakaan, sebaiknya kalian membantu. Kalau kalian nggak bisa membantu, sebaiknya kalian diam dan jangan iseng.